Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 855. Silakan Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita berusia 30 tahun tinggal di Jakarta. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus yang terkasih. Mohon izin cerita, saya telah bertunangan dengan seorang lelaki berumur 24 tahun. Dan rencana tahun 2024 bulan Februari kami mau menikah. Dia laki-laki yang baik, pekerja keras, dan juga tidak neko-neko. Saya selalu mengajaknya beribadah di Rehoboth Mall Arta Gading, dan dia sangat senang mendengar khotbah Bapak. Pada tanggal 10 November 2023, ayah dari tunangan saya jatuh sakit stroke. Sedih mendengarnya karena sebenarnya bulan Desember 2023 ini ada acara yaitu penyerahan mahar dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Tapi sakitnya papa tunangan saya yang ada di Nias semua jadi terhambat. Tapi saya tahu di balik ini ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi untuk saya dan tunangan saya. Kebetulan bapak sakit ini kami terbentur dengan biaya dan dana karena mau beli obat yang lumayan mahal. Saya sarankan untuk menjual cincin tunangan kami. Karena bagaimanapun menurut saya nyawa lebih penting. Tapi penjualan cincin tunangan ini pun nominalnya sangat kecil dibanding obat yang mau dibeli. Bagaimana menurut Bapak? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Karena saya sedih mendengar ketika ada orang-orang terdekat saya sakit. Mohon doanya juga ya Pak. Jika Tuhan berkenan tahun 2024 bulan Februari ini kami menikah. Terima kasih telah membaca ceritaku yang lumayan panjang ini ya Pak. Saya sangat mengharapkan jawaban dari Bapak. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak tahu sakit apa bapaknya. Obat apa yang sampai begitu mahal. Karena relatif. Obat itu bisa relatif. Generik itu murah, tapi juga ampuh. Jadi harus ditanyakan ke dokter. Jangan sampai ditipu tukang obat atau dokter yang materialistis. Ya. Kalau mau pertunangan, seandainya tidak pakai cincin pun nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau pakai cincin lebih baik. Tidak bisa dijawab masalahmu karena harus tahu sakitnya apa. Dan saran saya coba mendengar masukan bukan hanya dari satu dokter. Ya, sakit bapaknya itu apa juga saya nggak tahu. Obat mahal tidak menjamin sembuh. Ya. Kadang-kadang obat herbal yang ada di lingkungan kita itu juga bisa ampuh. Di atas semuanya Tuhan sanggup membuat mujizat kesembuhan. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang ibu rumah tangga berusia 56 tahun tinggal di Jakarta. Shalom Pak Erastus, Bapak Rohaniku. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas tanda petik makanan yang sudah boleh saya nikmati dalam seluruh program Truth ID. Semua program Bapak sangat memberkati dan mengubah karakter kami. Bapak memang benar-benar dipilih Tuhan dan diberi tanggung jawab yang besar. Jaga kesehatan ya Pak. Saya bukan jemaat Bapak, tapi saya mengikuti ajaran Bapak hal kekudusan. Standar agar kita diterima Allah Bapak itu tinggi ya Pak ternyata. Saya Kristen 50 tahunan baru paham betul sekarang. Untung saya dengar Truth ID. Dan Bapak hebat menguraikan hal kekudusan dengan sangat detail dan bisa dipahami. Jadi Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk berkemas-kemas. Terus? Ya, ternyata jadi orang baik dan suka berdonasi tidak cukup. Saya terus berjuang mengubah karakter saya dan mencari kebenaran agar gairah dalam Kristus terus menyala. Sekali lagi terima kasih ya Pak, Tuhan memberkati pelayanan GSKI. Salam kasih buat Pendeta Yehuda atau Pendeta Andris yang setia mendampingi Abam. Salam kenal juga buat Pendeta Wigno Tanto, pertama kali dengar khotbah beliau yang marah-marah, tapi benar semua yang diajarkan. Jadi lebih ingin tahu link Truth ID. Begitu awalnya saya ikuti program ini. Maaf, kalau mau beli buku-buku Logos, Kenosis, dan lain-lain, apakah bisa waktu datang ibadah minggu atau hari lain? Mohon kabarnya ya. Terima kasih. Oke, tolong dikabarin. Kalau perlu diarahkan bagaimana bisa memiliki buku saya ya. Oke, puji Tuhan. Apa yang Ibu saksikan itu memberkati yang lain. Bahwa apa yang kami lakukan atau pelayanan kami benar-benar membuahkan buah yang baik. Ya, kami menjadi kuat, tidak perlu pusing, tuduhan orang sesat, bidat, dan lain-lain. Yang penting buah hidup, buah pelayanan kita nyata. Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun, memiliki suami seorang pelaut.
4 anak dan tinggal di Manado. Shalom Pak Eras, saya mengikuti khotbah Pak Eras sejak tahun 2015. Pada waktu itu hidup saya berkecukupan difasilitasi suami. Tetapi ada saja permasalahan yang harus saya hadapi dengan keluarga suami. Saya merasa tertekan sampai akhirnya di tahun 2015 saya terkena penyakit GERD, membuat saya cemas berlebihan bahkan takut mati. Iya, ini karena stres nih. Ya. Terus Pada waktu itu saya tidak mampu lagi untuk berpikir seperti kehilangan pegangan hidup dan putus asa seperti mau depresi. Puji Tuhan di tahun 2015 itu Tuhan menolong saya lewat adik kandung saya. Dia memberikan saya sebuah file MP3 kumpulan khotbah-khotbah Pak Eras. Saya terbaring di tempat tidur karena sakit kira-kira 1 bulan. Dan selama itu saya mendengar khotbah-khotbah Pak Eras. Landasan berpikir saya berubah, jiwa saya dikuatkan, dipulihkan, dan penyakit GERD saya berangsur pulih. nah ini karena pikiran. Ya. Dan bisa diselesaikan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan paradigma berpikir, tujuan hidup, cara berpikir. Ini membuat kita bahagia dengar kesaksian ini. Ya. Terus, Tadinya saya menyimpan kepahitan terhadap keluarga suami, namun lewat pengajaran Pak Eras saya bisa mengerti. Seperti besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesama manusia. Akhirnya saya bisa mengampuni mereka dan hubungan kami menjadi baik. wow, luar biasa kan? Oke, teruskan. Sejak tahun 2015 sampai sekarang saya tetap setia mengikuti channel Truth ID. Beberapa tahun lalu Pak Eras pernah ke Manado, saya sampai ajak anak-anak nginap di hotel. Karena saya mau mengikuti khotbah Pak Eras di malam hari dan ingin ketemu langsung dan bilang terima kasih. Tapi saya hanya bisa mengikuti Pak Eras dari belakang. Saya juga pernah mengikuti ibadah Jumat Agung bersama suami dan anak-anak di Mall Arta Gading tahun 2017. Saya bisa melihat Pak Eras secara langsung walau dari jauh. Pak Eras, terima kasih banyak atas ketulusan hati Pak Eras bersama tim Truth ID yang benar-benar ingin membawa kami ke LB3. Luar biasa Pak Eras bisa menyampaikan seminar pengajaran tentang Logos, itu benar-benar Alkitabiah. Dan menurut saya sangat mudah untuk dipahami, karena itu yang tertulis di Alkitab. Dan akhirnya lewat Pak Eras, Tuhan bukakan itu karena memang sudah waktunya. Lewat seminar Logos membuat saya benar-benar menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan memuliakan Allah Bapa yang sungguh mengasihi kita umat manusia. Ya, dia benar-benar mengerti ini. Ya. Kalau mengerti kebenaran, sikapnya terhadap Allah itu beda, akan lebih hormat, lebih takut, lebih gentar. Ya, terus? Terima kasih Pak Eras, saya sungguh terberkati lewat pengajaran Pak Eras. Saya bisa mengerti bahwa setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kita bagaikan vitamin dan imun buat jiwa kita sampai kita menjadi kebal. Tetap semangat Pak Eras dalam pelayanan lewat Abam, juga Pak Yehuda, Tuhan berkati bersama keluarga. Mari kita terus berjuang sampai kita menang seperti Tuhan Yesus. Love you. Waduh, ini benar-benar luar biasa ya. Ya, artinya hati kita menjadi kuat. Oke, teruskan Pak. Puji Tuhan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 39 tahun, menikah tinggal di Sulawesi Tenggara. Shalom Bapak rohani kami dan teladan kami dalam kurung setelah Yesus. Pak, saya sedang bingung. Begini ceritanya, saya punya saudara sepupu perempuan, dia punya 1 anak perempuan sekolah SMA swasta, dia tidak punya suami atau hamil di luar nikah. Dulunya kerja di klub malam sebagai ladies di Sulsel, Sulawesi Selatan mungkin Pak ya. Namun sejak dia kena stroke ringan, masih bisa jalan walaupun pincang, dia balik ke Sulteng. Saat itu saya yang selalu penuhi kebutuhan hidupnya, bahkan minta uang tiap bulan pun saya kasih. Dan tiap hari Minggu saya jemput ke gereja. Saya selalu nasihatkan dia berhenti merokok dan stop cari uang dengan cara tidak benar. Karena sakit begini itu teguran Tuhan untuk kamu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di depan saya dia iya, tapi dia tetap masih merokok dan mohon maaf, dia mau diraba-raba oleh tukang pengantar galon untuk dapat uang. Ini cerita dari dia sendiri. Oh aduh, jadi cari uangnya dengan cara yang salah ya. Dan dia juga, iya Pak. Sedih banget. Ini piye toh sampai gitu terus. Dan dia juga hari Senin sampai Sabtu cari orang pintar atau dukun untuk berobat penyakit stroke-nya. Saya sudah marah sekali saat itu. Saya bilang ke dia, jangan lagi berobat ke orang pintar. Hanya orang bego yang ke sana. Kamu cari Tuhan saja. Dia jawab, tidak. Saya mau sembuh, saya mau balik ke Sulsel lagi bekerja. Dan dia teruskan berobat cari orang pintar bahkan sampai ke Jawa dan terakhir ke Kalimantan sampai sekarang. Biayanya dari dia jual semua perhiasan emasnya untuk pakai ongkos ke sana. Nah, sejak dia pergi itu saya tidak pernah lagi hubungan sama dia. Saya dengar kabar dari kakaknya saat itu dia ditampung di panti sosial di Kalimantan. Ya. Ada catatan kakaknya pun tidak mampu nasihati dia karena dia kuat membantah dan keras kepala.
Tapi sewaktu kakaknya masih hidup, kakaknya yang selalu bantu untuk bayar biaya SPP anaknya. Oh ya, anaknya tinggal di Kalimantan sejak TK, dipelihara oleh tantenya sepupu saya ini. Tapi anaknya pun sekarang jago membantah dan melawan orang tua yang sudah membesarkannya, yang sudah umur 70 tahun lebih. Ya. Nah sekarang kakaknya sudah meninggal dan tidak ada lagi yang bantu biaya sekolah anaknya. Sehingga sepupu saya ini jadi pengemis di sana untuk biaya SPP anaknya. Yang menjadi beban pikiran saya saat ini, saya kasihan sekali dengan keadaannya. Tapi saya pun tidak mampu bila harus menanggung dan menampung dia hidup bersama saya karena keadaan saya pun sebenarnya tidak terlalu baik. Juga saya gampang stres bila kecapean pikiran dan tenaga. Saya mendengar anak-anak saya bertengkar, saya bisa ngamuk banting-banting barang sampai teriak-teriak. Mungkin karena trauma masa kecil saya. Anak saya ada 2 orang, kelas 3 dan kelas 6 sekolah dasar. Ditambah lagi keadaan ekonomi kami saat ini masih berusaha melunasi hutang-hutang kami. Mohon bimbingan Pak Eras, saya harus bagaimana untuk membantu saudara sepupu saya ini Pak. Karena tante kami tidak peduli dengan keadaan sepupu saya ini. Apakah ada panti Kristen yang bisa menampung dia Pak? Mohon maaf panjang sekali ceritanya. Terima kasih yang tulus dari saya untuk Pak Eras dan tim Abam. Tuhan memberkati. Kalau kamu tidak mampu membantu sepupu, kamu jangan paksa. Sebab kamu tidak boleh mengangkat diri jadi pahlawan. Tuhan yang akan mengangkat kamu. Kalau kamu tidak sanggup, berarti bukan bagian kamu. Tetapi yang jadi concern saya, kamu tuh marah saat banting-banting barang itu apaan? Ini yang saya lihat hal yang harus diperhatikan. Jiwamu sakit. Kamu tuh punya kepribadian baik, yaitu generous, murah hati. Tetapi kamu orang yang temperamen juga, walaupun tidak sangat, tapi cukup temperamen. Cepat mengambil keputusan, kurang bertimbang dengan matang. Lalu kurang bisa menguasai emosi atau perasaan. Kamu belajar dewasa dulu. Jangan pikirin sepupu. Kau belajar dewasa dengan doa pagi, doa pribadi, mendengarkan khotbah yang saya sampaikan. Tuhan pasti menolong kamu. Ingat kalimat ini, Tuhan membelas kasihani kamu karena kamu punya hati yang berbelas kasihan. Kamu akan dibelas kasihani Tuhan, anak-anakmu juga akan berbelas kasihani Tuhan. Tapi ingat, tetap hidup suci dan mencari Tuhan. Soal sepupumu lupakan dulu, ya. Apakah ada yang bisa menampung? Tentu ada. Tetapi kalau di daerah Kalimantan kami tidak tahu dengan ibu-ibu usia begini. Sepupumu ini bukan liar ya, sangat liar. Dengan latar belakangnya yang hidup sebagai wanita yang tidak baik, sampai dipegang-pegang tukang galon. Mau dibayar. Aduh, ini udah rusak banget. Hanya doa saja yang bisa kita naikkan kepada Bapa di surga dan menyerahkan sepupumu yang ajaib ini. Kiranya Tuhan menolong ya. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang pria berusia 59 tahun, menikah, tinggal di Kinabalu, Malaysia. Shalom Pak Pendeta Eras, saya sering mengikuti khotbah Pak Pendeta di YouTube karena saya begitu senang sekali dan sangat-sangat diberkati dengan khotbah Pak Pendeta. Meskipun saya jemaat dari gereja karismatik, tetapi saya sudah mulai mengikuti pengajaran dari khotbah Pak Pendeta Eras. Maka saya merasa dan menyadari bahwa sesuatu kebenaran yang baru telah saya pelajari dan perolehi. Beberapa hari yang lalu saya bermimpi dan mendengar suara Pak Pendeta menyanyi dengan suara yang enak sekali di satu rumah yang besar, tidak tahu di mana tempatnya. Saya mendengar dari luar rumah dan ingin sekali ikut bersama menyanyi, tetapi orang di situ beritahu saya bahwa ruangan untuk nyanyi bersama dengan Pak Pendeta Eras sudah penuh. Saya teruskan menikmati hidangan di luar rumah yang Pak Eras sediakan, yaitu sup ikan putih yang agak besar size-nya, ukurannya. Namun saya tidak dapat nikmati sup tersebut dengan sepenuhnya karena mangkok yang disediakan agak kecil dan tidak cukup memuat sup ikan itu. Sehingga sampai dengan sekarang saya bertanya-tanya arti mimpi itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waduh, artinya apa ya? Saya tidak berani menjawabnya ini. Tetapi artinya kayaknya positif. Dan menurut saya, pria ini tidak mengarang. Mimpi ini pasti memuat pesan. Pasti memuat pesan. Ya. Jadi apa yang Anda tidak bisa masuk karena jarak kita jauh. Ruangan besar tapi jarak kita jauh.
dan sudah penuh bisa menunjukkan bahwa ada bagian Anda nanti. Yang kedua soal sup, memang sudah ada hidangan. Tetapi mangkok yang disediakan itu kecil, tidak menunjukkan, ya bisa, tidak menunjukkan bahwa porsi untuk sementara tidak bisa banyak. Karena orang mungkin belum sanggup juga terima besar. Oke, saya kiranya itu nanti ditanyakan Tuhan ya. Jangan sampai saya salah menafsirkannya. Teruskan. Berikutnya Pak, ada 2 pertanyaan dari seorang pria berusia 57 tahun, Ya. pelayan Tuhan, tinggal di Salatiga. Shalom Pak Erasus yang saya hormati, saya mengenal ajaran Bapak mulai tahun 2014, saya pecinta suara kebenaran. Saya sangat diberkati melalui pengajaran Bapak, baik melalui khotbah-khotbah di YouTube, buku-buku Bapak. Yang saya ingin tanyakan pertama, Pak, saya mempunyai kerinduan kalau bisa di tempat saya ada komunitas pecinta suara kebenaran. Karena setahu saya di kota saya, di Salatiga, belum ada. Bagaimana caranya ya Pak untuk membentuk komunitas suara kebenaran? Terus, Yang kedua, sehubungan dengan pertanyaan pertama, apakah ada materi atau pengajaran atau modul untuk bahan sharing atau diskusi sehingga dapat bertumbuh dalam kebenaran? Terima kasih untuk pengajaran yang selama ini memberkati saya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Amin. ini harus dihubungi langsung. Tolong hubungi langsung. Diarahkan bagaimana membangun House of Truth. HOT. Ya gitu ya. Nanti kita beri bahan, khotbah, lalu link untuk bisa mendapatkan channel doa bersama atau apa. Ya. HOT. Nanti kasih Ibu Esther akan mengarahkan. Dulu Pak Wiknyo yang memimpin. Oke, teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang pelajar berusia 16 tahun tinggal di Tomohon. Shalom, saya hanya ingin tahu apa tujuan Allah menciptakan manusia. Oke. Nah, tolong anak ini, remaja ini dikirimi buku Corpus Delicti. Oke, teruskan. Selanjutnya dari Tapi kita kagum loh sama anak umur 16 usia tahun. 16 tahun. Ini pasti batinnya cantik ya. Ya, Sebentar Pak, ini panjang. ada 2. Oke, teruskan aja. Dari seorang Wanita. wanita berusia 47 tahun menikah, memiliki 1 orang anak yang berusia 19 tahun. Shalom Pak Erastus, mau minta saran. Saya punya papa 70 tahun, sudah 2 tahun stroke parah, tangan dan kaki kanan lumpuh. Awalnya saya pikir cewek-cewek papa saya yang mau ngurusi di hari tua papa. Karena ia bukan papa yang bertanggung jawab, dan kalau saya cerita detailnya mungkin Pak Eras tidak percaya ya. Semua sudah lepas tangan. Jadi hanya saya dan suami saya dalam terapis yang ngurusin sendiri. Jadi dia punya cewek-cewek ya? Iya Pak, ini Pak. Mungkin maksudnya pria ini, bapak umur 70 tahun ini, suka main perempuan. Iya. Begitu mungkin ya Iya, maksudnya. Yang bukan papa yang bertanggung jawab, tulisannya seperti itu Pak. Ini. Iya. Awalnya saya pikir cewek-cewek papa yang mau ngurusin, berarti dia punya cewek-cewek gitu. Oke deh, teruskan. Ya, karena nggak sanggup bayar orang pun hidup saya sudah pas-pasan. Sebenarnya saya sudah mengampuni papa saya, cuma herannya kok nggak tobat-tobat atau sadar-sadar ya Pak. Nggak pernah ada rasa penyesalan dosa-dosa, dia menelantarkan kami semua, saya dan kedua adik saya. Saat susah baru minta dirawat sama anak dan dibuang oleh ceweknya. Dan minta uang sama anak-anaknya dan foya-foya lagi. Waduh. Saat senang foya-foya sama cewek-cewek dan teman-temannya, pernah jebol kartu kredit dan pengangguran juga dan lain-lain. Mama saya juga meninggal karena papa nggak tahan nggak tahan kena saraf dan depresi. Tapi papa nggak pernah merasa salah, malah bilangnya mama yang ninggalin papa dan lain-lain. Saya capek sekali Pak ngurusin pupnya, kadang sampai 5 atau 6 kali sehari dan lain-lain. Nggak pernah bilang terima kasih atau perasaan nggak enak, seolah-olah kami pembantunya saja. Saya merasa mau nyerah, tapi kami ingat Tuhan dan mencoba bertahan. Karena nasihat-nasihat Pak Eras di Abam yang menguatkan saya. Waduh, hebat ya. Nasihat Abam tuh. Iya. Ya, powerful ya. Bisa Iya. membuat anak yang dikecewakan, dilukai, masih ngurusin papanya yang nakal dan sakitnya parah ini sampai pup di tempat ya. Terus Iya. Dengan mendengarkan Abam, dia merasa punya banyak teman sepenanggungan seperti itu. Oke. Ini pertanyaannya yang pertama, apakah papa saya sekarang pada kondisi point of no return dan nggak mungkin bisa berubah lagi, Pak? Saya tidak tahu, tapi kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Ini sudah susah berubah. Terus Kadang saya pengen pergi refreshing keluar kota,
Sudah stuck, nggak bisa ngapain lagi karena dokter bilang stroke seperti ini bakal seumur hidup. Suami saya yang terapis juga bilang seperti ini. Duh Pak, tolong sarannya Pak Eras. Apakah nasib saya seperti ini ya, ngurusin papa selamanya? Sepertinya saya merasa sia-sia dan buang waktu saja. Saya sudah sering mendoakan papa saya supaya tobat dan sudah sering cerita neraka dan surga itu nyata. Malah tidak dihiraukan. Ya. Ini bandel. Ini namanya tuban nih, tua bandel. Udah tua bandel. Aduh, tua bandel. Sudah tua masih bandel. Terus ayo. Seperti orang yang nggak takut mati saja. Mohon bantu doa Pak supaya dijamah hati papa yang keras, kering dan tegar tengkuk. Saya sudah berjemaat di sana sejak di Duta Merlin. Terima kasih Pak Eras. God bless you all. Saya mau beritahu kamu itu hebat. Cuman upah kamu belum besar di surga. Supaya upahnya tambah banyak, papa kamu dibuat tinggal di rumah kamu. Supaya kamu lebih besar investasi. Kamu tuh nggak mikir bahwa kamu ngurus papa kamu yang bandel, pup di tempat itu seakan-akan nggak ada gunanya. Enggak. Kamu sedang mengumpulkan harta di surga. Mungkin setiap pup itu ada harganya. Setiap pup itu mungkin satu lempengan emas itu. Jadi satu hari 6 pup itu 6 lempengan. Kau mesti berharap pada 16 baru sehari. Maksud saya begini loh. Tidak sia-sia kamu ngurusi orang tua. Orang tuamu juga akan meninggal kok. Mungkin nggak lama. Jadi kamu teruskan perjuanganmu merawat orang tua. Tanpa berpikir seakan-akan ini tidak akan berhenti, pasti akan ada ujungnya. Lalu jangan kau pikir itu nggak ada upahnya, pasti ada upahnya. Lalu jangan berpikir kamu nggak sanggup, kamu pasti sanggup. Kerjakan terus, upahmu besar di surga. Saya cuma salut kepada suamimu. Suamimu termasuk sangat baik, sehingga bisa nerima begitu, ya. Luar biasa loh suaminya. Oke, selamat berjuang ya nak. Jangan berhenti mengurus orang tua yang sudah tidak sanggup mengurus dirinya sendiri. Jangan balas dendam. Kamu jadi orang yang sangat mulia. Oke, teruskan. Dari seorang pria berusia 37 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, karyawan swasta. Shalom Pak Erastus, saya suka mengikuti dan mendengarkan acara Bapak dalam Truth ID, baik YouTube maupun Instagram. Saya merasa sangat-sangat diberkati dalam berbagai acara yang ada. Kemurnian pengajaran Pak Erastus begitu dalam, yang menjadi dasar kebenaran yang sesungguhnya. Saya beberapa kali dulu pun ikut dalam seminar khotbah sewaktu Bapak masih di Sinode. Iya. Masih di GBI waktu Masih itu. di GBI, iya. Ya. Sekali waktu itu saya ikut dalam acara Sinode GBI. Jujur Pak, ini pengalaman saya pribadi. Setiap kali saya ada keluar dari jalan Tuhan, selalu saya diingatkan Roh Kudus melalui perkataan-perkataan Bapak. Bagaimana ini membangun kembali iman saya untuk hidup benar, hidup kudus, hidup menghormati Tuhan seperti yang Bapak sering sampaikan. Saya mohon pertolongan dan dukungan doa Pak Erastus untuk keluarga kecil saya ini Pak. Saya jujur saat ini sedang dalam masa pengujian yang tidak mudah untuk dilewati Pak. Saya dan istri terkena pinjol, hutang piutang sana sini. Kami tengah kesulitan ekonomi Pak menghadapi hal ini, terlebih saya memiliki 3 orang anak untuk biaya sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan sebagai suami istri kami pun terlibat konflik pribadi Pak. Saya sudah coba mengajak istri untuk konseling keluarga, tapi istri menolak. Jujur Pak, saya tidak nyaman berkeluarga dengan rasa seperti ini. Saya berusaha bertanggung jawab bagi keluarga, saya memasak, mengurusi rumah tangga, bekerja juga, semua yang bisa saya lakukan Pak untuk keluarga. Tapi sikap istri saya sesuka hatinya. Nonton drama, tidur-tiduran, bermain HP, kadang saya tegur baru bergerak untuk membantu dengan muka yang tidak suka. Saya ingin membereskan semua konflik ini Pak, jujur saya sangat-sangat tidak nyaman. Saya sangat stres sekali, tidur pun tidak nyenyak. Bahkan sampai-sampai rasanya saya ingin bunuh diri Pak, seperti tak ada artinya hidup saya. Saya putus asa dan lelah sangat rasanya, terus-menerus menjalani hidup demikian. Belum lagi memikirkan hutang-hutang yang ada. Saya bingung dan putus asa rasanya Pak. Mohon pertolongan doa dari Pak Eras, bagaimana, bila mana saya ingin konseling, saya ingin sekali Pak, saya mau membereskan semua ini. Saya mau dipulihkan Pak, baik pribadi dan keluarga saya. Saya sangat merindukan keluarga yang hangat, harmonis, dan bahagia. Mohon arahan dan pencerahannya Pak. Terima kasih Pak Eras. Pria ini dulu pasti pernah punya tekad mau melayani Tuhan. Pernah punya tekad dan mungkin pernah menjanjikan. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh. Kamu tidak sungguh-sungguh. Keadaan ini sebenarnya keadaan yang satu. Pukulan untuk kamu balik kepada Tuhan dengan segenap hati.
Kamu sudah punya hati. Tidak banyak orang punya hati seperti kamu yang mengarahkan diri kepada Tuhan. Tapi kamu tidak segenap hati. Dan kuasa kegelapan sedang menekan kamu untuk menghancurkan hidupmu. Maka kamu harus didampingi. Kami akan dampingi Anda. Nanti ditelepon lah. Akan ditelepon. Ya Pak Yehuda sendiri atau siapa. Ya. Nanti istrinya kalau bisa kita bimbing. Ini sudah benang kusut segala macam masalah ada dalam rumah tangga ini. Ya. Istrinya pun juga mungkin stres. Lari ke game, lari ke drama Korea, harus dilindungi supaya jangan menambah penduduk neraka. Dia dan anak-anaknya. Ini pria lumayan baik loh. Mau masak, mau ini, mau itu, ya. Ini bisa diperbaiki. Istrinya masih bisa diperbaiki. Kalau ditegur, dia masih mau bantu walaupun mukanya muram, amasam. Kalau wanita udah rusak betul, dia nggak peduli. Ya, oke? Tolong diperingatkan, teruskan. Berikutnya dari seorang pengusaha pria berusia 28 tahun, Jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Saya mau cerita pengalaman sakit tenggorokan berdahak darah, Pak. Saya percaya ini berkat kekal yang Tuhan izinkan. Saya mencoba tetap tenang, tidak khawatir dan berserah kepada Allah Bapa. Tetapi jujur saya merasa masih ada rasa gentar dan khawatir waktu sakit itu terjadi. Padahal ini masih cuma realitas sakit penyakit, belum masuk ke realitas kematian yang pasti dialami setiap manusia. Kemudian muncul pertanyaan di hati saya, Pak. Bagaimana cara kita tahu bahwa hidup kita sudah dapat stempel atau sertifikat berkenan di hadapan Allah Bapa? Supaya kita bisa selalu merasa siap waktu dipanggil Tuhan dan tahu pasti diterima di sorga. Bukan sekedar merasa yakin saja diterima oleh Allah Bapa, karena suka muncul pertanyaan dalam hati bahwa jiwa saya sudah selamat atau belum. Dalam kurung Tuhan Yesus sudah dapat sertifikat berkenan dari Allah Bapa dalam kitab Matius 17 ayat yang kelima. Jadi orang harus selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sehingga bisa mengenali dosa apa yang masih ada dalam dirinya. Setiap kali dia mengenali dosa, mengaku dosa, minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Tuhan pasti selesaikan. Dan kalau sudah diselesaikan itu pasti masuk surga. Jangan bermaksud mengulangi lagi tentunya. Tetapi bukan berarti lalu dia sudah puas, Tuhan sudah mengampuni dosa. Harus bertumbuh dewasa supaya bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi sampai tingkat tidak bisa berbuat dosa lagi. Dosa yang sudah dilakukan tidak diulangi lagi. Dan setiap orang yang memiliki proses untuk melekatkan diri kepada Tuhan, itu memiliki keyakinan masuk surga. Bahkan tahu, sebab dia selesaikan semua kesalahan tiap hari. Terus. Maaf, mau tanya saran juga Pak. Waktu doa pribadi atau doa pagi bersama Truth ID, apakah lebih baik kita bernyanyi sambil bersuara atau cukup suara dari dalam hati saja? Bersuara, vokal diucapkan. Oke. Saya lebih suka memuji Tuhan dengan berbicara atau mengeluarkan suara Pak. Benar itu. Terus. Karena merasa bisa lebih nyaman dan fokus daripada bicara dalam hati saja. Ya harus dengan mulut. Kecuali di tempat terbuka atau di tempat di mana ada orang yang tidak mengerti kita sedang berdoa, ya jangan disuarakan. Apalagi waktu mengeluarkan suara dengan seluruh tenaga, rasanya lebih fokus maksimal menyembahnya Pak. Tetapi tanpa sadar suara saya suka besar Pak. Istri kadang bicara suara nyanyi komentar gitu Pak. Suara nyanyi saya kekerasan dan saya sering tidak menyadarinya. Setelah konsultasi ke dokter, beliau diagnosa penyebab kuman dan memberikan saran sementara jangan banyak bicara dan nyanyi dulu beberapa hari. Karena kondisi tenggorokan sekarang masih luka atau lecet. Tetapi saya berpikir masih ragu Pak. Apakah sering nyanyi juga bisa membuat tenggorokan lecet atau luka? Enggak. Kecuali berlebihan berteriak-teriak. Saya ngomong terus tidak. Ya, Oke, terus. Saya ingin bertanya pengalaman Pak Erastus dan tim gereja apakah pernah luka atau lecet? Pernah. Iya. Jadi bisa karena kita sedang dalam kondisi batuk. Kita batuk, kita banyak teriak-teriak, itu bisa lecet. Bahkan ya, pernah ya saya khotbah tuh teriak-teriak terus. Jadi penggorokan saya sakit. Dan saya harus berhenti beberapa waktu untuk tidak khotbah atau tidak banyak bicara untuk sembuh. Oke, saya kira cukup ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati di episode 856. Tuhan berkati.